Bertemu kembali di channel Lubdak Sport, sobat pediler semuanya. Apa kabar kawan semua? Salam satu laras dari saya. Dan semoga kalian selalu sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Dan juga semoga rezeki kalian dilancarkan ya. Oke, di kesempatan kali ini sobat pediler semuanya, saya akan menjelaskan tentang tabung scuba ya. Saya akan menjelaskan tentang tabung scuba karena di FB saya dan juga tadi di YouTube juga ada yang bertanya, Bang, apakah tabung scuba yang berumur di atas 15 tahun itu masih layak digunakan ya untuk pengisian PCP? Nah, pertanyaannya seperti itu. Mumpung lagi nggak ada kerjaan ya, lagi kosong, sekarang kita akan bahas-bahas tentang penggunaan tabung scuba ini ya. Sebelum saya lanjutkan pembahasannya, jangan lupa sobat pediler semuanya tekan tombol like dan subscribe-nya, karena satu bantuan kalian sangat berharga dan sangat berguna untuk perkembangan dan juga kemajuan channel saya ini ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apakah tabung scuba ini yang berumur di atas 15 tahun itu bermasalah atau tidak, apakah dia aman ataupun tidak aman dalam penggunaan pengisian senapan PCP ya. Oke sobat beler semuanya, ini dia tabung scuba saya cuman punya 4 ini. Ini juga saya pakai tabung second semua ya. Tabung second semua. Nah ini ya contohnya, kalau tabung scuba itu biasanya dia ada kode seperti ini ya. Ini kode pembuatan tabungnya ya. Ini dibuat A06, ini bulan 6, ini A96, ini tahunnya di tahun 96. Dan ini S nya size nya 80 CF alias 12 liter ya. Ini juga untuk pengenalannya pertama ya. Dan untuk mereknya ini ada merek Luxfer. Kalau sekarang sudah tahun 2024 ya. Jadi sudah 28 tahun umur tabung ini. Masih tetap saya gunakan untuk penggunaan pengisian senapan PCP ya. Apakah berbahaya atau tidak? Itu sangat aman ya. Sangat tidak berbahaya dikarenakan tabung scuba itu dia tidak memiliki masa expired ya. Terkecuali memang ini sudah ada korosi dan di dratnya ini sudah agak rompal ataupun kemakan korosi, jadi kemungkinan dia sudah tak layak pakai ya. Kalau drat lehernya masih bagus-bagus seperti ini, itu masih aman ya. Ini S80, ini tahun berapa ini? Ini nggak kelihatan. Oh ini terakhir. Nah contohnya kalau ini ya, ini A07 2014. Ini terakhir dia di hydro test itu tahun 2014 ya. Nah fungsinya kalau tabung scuba itu di hydro test ya, karena dia digunakan untuk menyelam, untuk diving ya, wajib biasanya dia dilakukan pembersihan secara berkala ya. Fungsi dari hydro test itu untuk membersihkan kerak-kerak di dalam tabung ini ya. Kalau untuk senapan PCP sih nggak perlu kita gunakan hydro test, toh juga udaranya tidak kita konsumsi ya. Berbeda kalau kita gunakan untuk diving, karena udara di dalam tabung ini kita akan konsumsi. Jadi wajib udaranya itu harus benar-benar bersih, tidak ada korosi ataupun kotoran di dalam tabung ini ya. Oh, ini contohnya ini lagi. Ini saya pakai tahun 95 saya ini terakhir. Dan ini dia terakhir hydro testnya dia ini 2013. Dan ini yang paling anyar, saya cuman punya tahun berapa ini? Oh ini 2011 ini, bulan 1 2011 terakhir dia hydro test, bulan 8 2014. Oke sobat pediler semuanya, jadi kalau untuk tabung scuba itu tidak ada masa expirednya ya. Jadi semasa lehernya ini masih aman, masih tinggi, beratnya itu masih panjang dan tidak ada rompal, itu tidak masalah ya. Karena belum pernah ada sejarah tabung scuba ini pecah ataupun meledak saat diisi menggunakan mesin pengisian itu ya, mesin kompresornya. Kalau kalian mau buktikan kenapa tabung scuba ini tidak bisa pecah, karena dia sudah dites dan ketebalan ini sangat tebal ya. Kalau kalian mau uji berapa PSI tabung ini meledak, silahkan dicoba dengan mesin kalian sendiri. Mana yang duluan meledak tabung scuba ini, apakah mesin pengisiannya yang akan meledak gitu ya. Dicoba aja sih kalau kalian mau mengujinya. Jadi untuk sobat beler semuanya yang tidak begitu paham tentang tabung scuba, itu tidak masalah ya. Setiap penggunaan tabung scuba itu, jangan saja kalian gunakan tabung yang untuk oksigen rumah sakit itu ya. Biasanya dia agak tipis bahannya, itu nggak bisa untuk high pressure ya.
Berbeda kalau tabung scuba seperti ini kan dia sudah didesain untuk high pressure, apalagi nanti pada saat dibawa nyelam, dia kan nyelam sampai 20 meter, 30 meter, tekanannya itu kan dia berubah. Jadi dia sudah didesain untuk tekanan tinggi dan dia tidak bakalan pecah ataupun meledak. Dan contoh kecilnya saja ya. Nah ini loh, ini di pengamannya ini ya. Pengamannya itu dia itu aja tertulis 5000 PSI. Di pengaman ini aja safety disknya dia ditulis 5000 PSI loh. Ini pengamannya 5000 PSI baru pecah. Pengamannya yang baru pecah ya. Jadi kalau tabungnya ini mau pecah, woi, bukan mustahil lagi, itu mustahil kayaknya. Kalau diisi sampai 3000, 3500 itu nggak masalah. Terus juga kalau orang itu main diving, dia nggak pernah isi tabung scubanya ini sampai di atas 3000 PSI ya. Yang namanya mereka itu menyewakan tabung pasti diisi tekanan sedikit aja, paling lah 2800 untuk penggunaan 30 menit diving aja. Jadi kesimpulannya seperti itu ya sobat bediler semuanya. Penggunaan tabung scuba itu sangat aman dan tidak masalah ya. Semasih leher tabungnya ini masih aman berbentuk seperti ini dan beratnya dia itu tidak ada masalah ya, pasti aman-aman saja. Dan kenapa kalau tabung scuba second itu dijual ya, itu sebenarnya bukan tabungnya nggak layak pakai, kemungkinan karena perusahaan divingnya dia itu sudah bangkrut atau sudah tutup ya, jadi ya wajar dia jual-jual aset semuanya. Contohnya ya kalau di tempat saya ini, khususnya saya di Bali ya, di tempat diving itu bahkan ada yang masih menggunakan tabungnya itu di tahun 88 loh. Udah berapa tahun dia pakai itu, tapi dia masih tetap pakai. Nah, apakah itu berbahaya? Tidak. Karena seperti yang saya katakan tadi, tidak ada kejadian tabung scuba ini pecah. Yang penting dia rutin dilakukan hydrotest kalau untuk diving khususnya ya. Karena udara yang ada di tabung ini kan harus dikonsumsi, dia akan masuk ke mulut dan ke paru-paru, jadi udaranya wajib bersih ya. Makanya setiap tabung scuba untuk diving itu pasti dia rutin melakukan hydrotest. Nah kalau kita untuk gunakan senapan PCP nggak masalah, nggak di hydrotest itu ya. Dan kalau untuk tabung scuba sekarang saat ini khususnya di Bali pasti mahal ya, karena tempat-tempat diving itu sudah banyak yang aktif. Jadi tabung scuba second-hand itu agak susah dicari. Beda kalau kemarin di zaman COVID itu baru banyak tempat-tempat diving yang tutup, makanya tabung scuba itu kemarin sempat dijual murah, bisa sampai 700 bahkan 500 ribuan. Tapi kalau sekarang second-handnya bisa sampai 1,5 juta lebih loh, untuk tabung seperti ini. Jadi kalau kalian yang pengen beli tabung scuba nggak perlu terpaku dengan tahun tabung itu ya. Yang penting udah tabungnya udah tabung scuba, itu pasti aman digunakan. Oke, cukup demikian dulu ya sobat bediler semuanya tentang pembahasan tabung scubanya kali ini. Dan semoga itu bermanfaat bagi kalian. Selamat menyaksikan dan semoga kalian terhibur. Salam satu laras dari saya. Terima kasih.